Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janik Soraditya, NPM 20541810003 dari Ilmu Tanah 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bioremediasi. Kemudian ada outline yang berisi pengertian bioremediasi, teknik in situ, teknik ex situ, bioremediasi air, bioremediasi tanah, studi kasus bioremediasi, analisis SWOT bioremediasi di Indonesia, jenis mikroorganisme, dan peran mikroorganisme dalam bioremediasi. Yang pertama ada pengertian bioremediasi. Bioremediasi merupakan suatu proses upaya dalam memperbaiki lahan yang tercemar oleh limbah dan bahan kimia dengan menggunakan organisme seperti fungi, bakteri, alga, dan yeast. Kemudian teknik bioremediasi dibagi menjadi dua, yaitu teknik in situ dan teknik ex situ. Teknik bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ merupakan suatu proses pembersihan polutan tanpa melalui pemindahan bahan yang tercemar ke lokasi lain. Dengan kata lain, bioremediasi ini dilakukan secara alami pada lahan yang tercemar. Bioremediasi in situ ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu bioremediasi intrinsik. Bioremediasi intrinsik ini dilakukan secara alami. Proses kegiatannya dilakukan secara langsung pada lokasi yang tercemar dengan mengandalkan mikroorganisme indigenous yang ada di lahan tersebut tanpa adanya penambahan bahan lain. Kemudian ada biostimulasi yang merupakan proses bioremediasi yang dilakukan secara langsung pada lokasi tercemar dengan melakukan penambahan bahan lain guna mengaktifkan mikroorganisme yang ada di lahan tersebut. Yang ketiga ada bioaugmentasi yang merupakan penambahan mikroorganisme pengurai pada tanah atau air yang tercemar untuk melengkapi populasi mikroba yang telah ada. Selanjutnya ada fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses bioremediasi yang dilakukan dengan menggunakan tanaman untuk memulihkan lingkungan yang tercemar. Kemudian ada teknik bioremediasi ex situ. Bioremediasi ex situ adalah pembersihan lahan yang tercemar dengan cara pemindahan secara fisik bahan-bahan yang telah tercemar ke suatu lokasi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Bioremediasi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada landforming. Landforming merupakan teknik di mana tanah yang terkontaminasi digali dan dipindahkan pada suatu lahan khusus. Pengolahan tanah dilakukan secara periodik dan diamati sampai polutan terdegradasi. Kemudian pada teknik ini, tanah yang tercemar diberi perlakuan berupa penambahan nutrisi, pengendalian kelembapan, stabilisasi pH dengan tujuan untuk menyediakan tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme. Selanjutnya ada composting atau pengomposan. Composting merupakan teknik bioremediasi yang dilakukan dengan mengkombinasikan tanah tercemar dengan limbah organik seperti limbah pertanian, serasah, jerami, kayu, dan lainnya. Bahan organik diletakkan di atas tanah yang tercemar. Kemudian ada biopiles, merupakan suatu teknik bioremediasi ex situ, di mana menggunakan pipa-pipa yang diatur sedemikian rupa pada tumpukan tanah yang terkontaminan, sehingga aerasinya dapat meningkat. Dengan begitu, mikroba lokal terstimulasi untuk tumbuh secara aktif. Pipa aerasi ini diletakkan pada kedalaman 2-3 meter di dalam tanah, sedangkan tanah yang terkontaminasi berada di atasnya. Pada teknik ini juga diberikan perlakuan nutrisi, pengendalian kelembapan agar mikroorganisme tetap hidup. Selanjutnya ada bioremediasi air. Bioremediasi air merupakan suatu proses upaya dalam penguraian pada air yang tercemar oleh limbah-limbah dan bahan kimia dengan menggunakan organisme seperti fungi, bakteri, jamur, yeast, dan alga. Teknik bioremediasi air yang umumnya digunakan adalah fitoremediasi, biostimulasi, dan bioaugmentasi. Kemudian ada bioremediasi tanah, yang merupakan suatu proses upaya dalam penguraian pada tanah yang tercemar oleh limbah dan bahan kimia dengan menggunakan organisme. Kemudian ada studi kasus tentang pencemaran hidrokarbon pada lahan di sekitar pertambangan yang ada di Desa Wonokolo, Bojonegoro.
Pencemaran tanah merupakan suatu permasalahan yang dapat membahayakan manusia, seperti pencemaran minyak bumi pada tanah yang dapat meluas pada lingkungan sekitar, seperti danau, sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Hidrokarbon merupakan zat polutan yang terbentuk dari minyak bumi yang sukar terurai. Zat ini ketika tercemar pada tanah dapat menyebar ke tempat lain karena dapat menguap dan terbawa aliran dari hujan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pencemaran hidrokarbon tersebut adalah dengan menggunakan bioremediasi dengan teknik in situ, yaitu metode biostimulasi. Biostimulasi merupakan proses bioremediasi secara langsung, namun terdapat penambahan nutrien dan dengan mengubah lingkungan mikroorganisme pendegradasi. Pada penelitian ini, sampel tanah yang tercemar diberikan penambahan pupuk NPK dan kompos guna meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Bakteri indigenous yang ada pada tanah ini adalah Flavobacterium, Pseudomonas, Aeromonas, Achromobacter, dan bakteri lainnya. Setelah 42 hari pada perlakuan penambahan pupuk NPK, hidrokarbon berkurang sebesar 64%, dan perlakuan pada pupuk kompos hidrokarbon berkurang sebesar 32%. Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan nutrisi pada tanah yaitu NPK yang berfungsi sebagai sumber fosfor dan nitrogen bagi mikroorganisme dan pupuk kompos sebagai penyedia bahan organiknya. Semakin besar pemberian konsentrasi nutrisi tambahan, maka hidrokarbon yang menurun akan semakin tinggi. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH, suhu yang dapat mendukung proses biostimulasi ini. Kemudian ada analisis SWOT bioremediasi di Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Proses bioremediasi terjadi secara alami karena dalam kegiatannya menggunakan mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk mengubah dan menghancurkan kontaminan menjadi zat-zat yang aman dan tidak berbahaya. Yang kedua ada metode bioremediasi termasuk metode yang masih mudah diaplikasikan untuk menguraikan secara permanen terhadap kontaminan, bukan metode yang memindahkan kontaminan. Nah, kekuatannya juga dapat dilakukan secara in situ atau langsung pada lokasi pencemaran. Bioteknologinya ini masih murah serta memiliki sifat yang ramah lingkungan. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Terdapat tipe kontaminan yang sulit diuraikan karena jumlah atau jenis mikroorganismenya terbatas, sehingga prosesnya terjadi dengan lambat. Beberapa hasil dari penguraian kontaminan menghasilkan suatu bahan yang kuat dengan tingkat pencemaran lebih berbahaya, kemudian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Tantangan atau trik yaitu diperlukannya lagi kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai teknik bioremediasi yang efektif untuk dilakukan. Kemudian ada peluang atau opportunity, terdapat dasar peraturan pemerintah tentang Kapmen Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003 tentang tata cara dan persyaratan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Bioremediasi dapat dijadikan sebagai upaya dalam mempertahankan sistem pertanian berkelanjutan. Berikut adalah jenis mikroorganisme dari bioremediasi. Mikroorganismenya ada alga dengan tipe Ascophyllum nodosum dapat menggunakan logam Pb, Ni, Cu, Cd, dan Zn. Kemudian ada bakteri dengan nama Pseudomonas veroni yang dapat menggunakan logam Cd, Zn, dan Cu. Kemudian ada fungi Aspergillus mucor, Penicillium, dan Rhizopus yang dapat menggunakan logam Cd, Cu, dan Fe. Kemudian ada yeast yaitu dengan tipe Candida tropicals, Candida utilis, dan Pichia guillermondi. Peran mikroorganisme dalam bioremediasi. Yang pertama, untuk mendegradasi lahan yang tercemar, menurunkan mobilitas dan kelarutan logam berat, mentransportasi dan mengakumulasi merkuri ke dalam sel membrannya, mengikat beberapa logam berat. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, bioremediasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan yang tercemar. Bioremediasi juga dapat mendukung kegiatan sistem pertanian yang berkelanjutan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semoga presentasi dari saya dapat berguna bagi audiens. Terima kasih.